Udah, ayo. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang implementasi pendekatan untuk mewujudkan lingkungan kelas yang partisipatif dan kolaboratif atau menciptakan suasana kelas. Untuk materi selanjutnya insya Allah akan dibawakan oleh saya, yaitu tentang latar belakang masalah uh, dari bagaimana sih kita harus menciptakan suasana kelas. Nah, di sini pada abad ke Payus di next punten. Di next Payus. Next. Yang mana, Mbak? Belum itu, masih di judul. Di sini ada. Bisa di next, Pak. Gimana? Di next itu next Yang mana latar belakang ini? yang latar belakang masalah. Ya ini udah. Udah. Tapi di saya masih ini masih judul. Ya udah nggak apa-apa. Ya, pada abad ke-21 ini menuntut menuntut adanya apa? Perubahan paradigma dari model tradisional teacher content learning atau TCL ke pendidikan yang memberdayakan siswa. Kemudian model TCL ini yang didominasi metode ceramah, kemudian seringkali gagal membekali siswa dengan keterampilan esensial abad ke-21 ini, seperti berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi. Kemudian dampak dari model TCL ini adalah terciptanya lingkungan kelas yang pasif, menumbuhkan ketergantungan, dan seringkali gagal memotivasi siswa secara mendalam. Ya, itulah latar belakang dari implementasi pendekatan student centered learning. Kemudian selanjutnya yaitu tentang kelemahan teacher centered learning. Baik, untuk selanjutnya yaitu kelemahan teacher centered learning atau TCL. Yang pertama yaitu menciptakan ketergantungan dan pasivitas di mana siswa tidak dilatih untuk mencari informasi secara mandiri karena guru adalah satu-satunya sumber kebenaran. Yang kedua, mendorong fixed mindset atau siswa menjadi takut membuat kesalahan karena kecerdasan dianggap sebagai bakat bawaan yang tidak dapat diubah. Selanjutnya, menciptakan learning helplessness atau kegagalan berulang menyebabkan siswa merasa tidak memiliki kontrol atas keberhasilan akademis mereka dan berhenti mencoba. Selanjutnya, mengabaikan keragaman pembelajaran atau pendekatan satu ukuran untuk semua. Ini gagal mengakomodasi gaya belajar, minat, dan latar belakang siswa yang beragam. Selanjutnya yaitu landasan filosofi student
Centered Learning atau SCL, di mana di sini terdapat 2 poin. Yang pertama, konstruktivisme sosial atau Lev Vygotsky, yaitu pembelajaran adalah proses sosial di mana pengetahuan dibangun bersama melalui interaksi. Guru berfungsi sebagai scaffolding yang membantu siswa untuk tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Selanjutnya di poin kedua, psikologi humanisme atau Karl Marx, setiap individu memiliki dorongan bawaan untuk mengaktualisasikan diri. Guru harus menciptakan kondisi inti seperti penerimaan positif tanpa syarat, pemahaman empatis, dan kesesuaian kontentikan agar siswa merasa aman untuk bereksplorasi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip fundamental SCL, di mana yang pertama yaitu pembelajaran aktif, siswa terlibat aktif dalam mengkonstruksi makna bukan hanya menyerap informasi. Selanjutnya, pembelajaran kolaboratif, di mana mendorong siswa untuk bekerja sama sebagai perspektif dan saling mendukung. Selanjutnya, pembelajaran kontekstual yang menghubungkan materi dengan dunia nyata, pengalaman, dan minat siswa agar relevan dan bermakna. Selanjutnya, pembelajaran yang terdiferensiasi dan dipersonalisasi atau menyesuaikan konten dan proses belajar untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa. Baiklah, hari ini saya akan memaparkan 5 strategi implementasi SCL. Bagian pertama, yaitu pembelajaran berbasis lingkungan. Pembelajaran berbasis lingkungan atau environment based learning adalah prinsip utama dari model ini sangat sederhana namun kuat, yaitu pembelajaran keluar dari kelas. Seperti yang diungkapkan oleh Sujana, lingkungan adalah sumber belajar yang kaya konseptual. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, contohnya adalah pelajaran IPA yang ada di sekolah-sekolah. Siswa jika hanya belajar teori, mereka tidak akan paham, mereka tidak akan tahu apa yang mereka pelajari. Mereka secara aktif bisa mengetahui jika mereka turun langsung ke luar sekolah, ke kebun sekolah gitu. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, PJBL. Yaitu siswa menjawab pertanyaan kompleks melalui proyek jangka panjang seperti merancang solusi untuk masalah sampah di kantin sekolah. Bayangkan jika siswa kelas 6 diberi tantangan nyata. Bagaimana kita bisa mengurangi masalah sampah di kantin sekolah. Jadi ini bukan sekedar hanya tugas mengarang, tapi juga selama beberapa minggu itu mereka bekerja dalam tim untuk melakukan riset, mewawancari penjual, merancang kampanye, bahkan sampai membuat prototipe tempat sampah terpilah. Proyek ini juga diakhiri dengan sebuah presentasi solusi di hadapan kepala sekolah melalui PJBL tersebut. Siswa dapat belajar menjadi seorang solver sejati. Yang ketiga adalah pembelajaran berbasis masalah atau PBL atau Problem Based Learning. Sekilas mirip PJBL, namun ada perbedaan kunci. PBL dimulai dengan sebuah masalah yang tidak terstruktur atau sebuah misteri. Justru karena ketidaktahuan inilah siswa terdorong untuk mencari pengetahuan baru secara mandiri. Misalnya, mengapa terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda menjelang proklamasi. Nah, siswa dalam kelompok itu harus mencari berbagai sumber untuk menganalisis perspektif kedua pihak, menimbang risiko dan puncaknya adalah menggelar debat yang mempresentasikan argumen. Yang keempat adalah pembelajaran berbasis inquiry, yaitu sebuah model yang digerakkan sepenuhnya oleh bahan bakar terkuat dalam belajar atau rasa ingin tahu siswa.
Inilah pembelajaran berbasis inquiry atau inquiry based learning. Prosesnya dimulai bukan dari guru, melainkan dari pertanyaan yang diajukan oleh siswa sendiri. Jadi itu adalah keinginan dalam lubuk hati atau dalam siswa tersebut. Ya. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu flip classroom atau kelas terbalik, yaitu strategi yang sangat cerdas untuk memanfaatkan teknologi. Konsepnya adalah membalik aktivitas belajar materi atau ceramah yang biasanya disampaikan di kelas, kini dapat dipelajari siswa di rumah melalui video singkat. Lalu apa yang dilakukan siswa di kelas? Waktu berharga di kelas itu digunakan sepenuhnya untuk interaksi dan penerapan. Contohnya pada pelajaran matematika atau pelajaran lainnya. Jadi siswa di rumah itu sudah mempelajari materi yang telah diberikan. Nah, ketika di sekolah nanti siswa akan mempertanyakan apa yang telah dipelajari tadi dan apa yang tidak difahami. Kesimpulannya adalah teacher teacher-centered learning tidak lagi memadai untuk tantangan abad ke-21 karena cenderung menghasilkan lulusan yang pasif dan kurang memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi. Student-centered learning adalah solusi strategis yang didukung oleh teori konstruktivisme dan humanisme. Implementasi SCL mampu mentransformasi kelas menjadi lingkungan yang dinamis, partisipatif, dan kolaboratif, di mana siswa terlibat secara autentik dan termotivasi dalam proses belajar. SCL adalah komitmen filosofis untuk memberdayakan siswa menjadi pembelajaran yang mandiri, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Baik, terima kasih kepada Pak Yusron dan Bu Nurul yang telah memaparkan materinya tentang implementasi untuk mewujudkan lingkungan kelas yang partisipatif dan kolaboratif. Dan untuk selanjutnya itu saran dan penutup atau rekomendasi seharusnya bagi pendidik atau ya pendidik guru terlibat dalam pengembangan profesional berkelanjutan seperti membentuk komunitas belajar profesional. Kemudian bagi instansi sekolah menyediakan dukungan struktural seperti alokasi anggaran untuk sumber belajar, kemudian fleksibilitas jadwal, kemudian penataan ruang yang kolaboratif, sehingga suasana kelas akan menjadi lebih aktif, dan yang terakhir sistem penilaian yang holistik. Kemudian bagi pembuat kebijakan atau pemerintah mereformasi kurikulum agar lebih fleksibel, mengembangkan model asesmen yang mengukur kompetensi tingkat tinggi dan berinvestasi dalam pelatihan guru yang berfokus pada praktik SCL. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata. Akhirul kalam, pakai ini nggak Pak? Pakai pertanyaan nggak usah kan ya? Nggak usah, langsung aja. Nah, saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.